Kalau dulu tetangga itu sehari aja nggak ketemu tuh Iya. dia akan telepon, Ketok. ketok, kemana nih, Iya, gitu iya. loh, ngecek, gitu loh. Nah sekarang dengan beberapa kasus itu guys, gue melihat jadi memang ada sesuatu nih yang salah ini. Salah kalau gua pemimpin gua. Guys, tetap sama gue nih guys, Sulaiman Sakib, Ule panggilannya guys. Yang berangkatnya sama-sama jurnalis, Bersama Dadi Sumatera. dan lucunya dia ini guys, gue mengenalkan diri dikit nih guys, gue bocor halus kata Tempo. Apa sih? basisnya dia ini, basicnya ini ekonomi guys. Tetapi Ekonomi lemah apa kan? nggak lama dia berkecimpung di ekonomi, dia tetap di ekonomi, tetapi dia salah gaul guys. Dia gaulnya sama aktivis guys. Lu dong. Dulu zamannya ICW, zamannya LBH ya, zamannya reformasi guys. Nah, terus Ini dia bahas juga apa sih, Dad? Malah ngenalin gua. Bahas apa deh? ada yang pengen tahu siapa lu. Udah lah, itu suruh ketemu aja, jumpa fans. Ya udahlah, satu aja deh. Dia juga pernah jadi ini guys, terakhir di direktur programmingnya iNews guys. Ya, terus membahas apa kan? Tapi tiba-tiba dia cabut guys. Kan mau ketemu lu gua. Cuman lagi stres dia guys. Apa sih? Makanya dia mulai ngerokok guys. Padahal udah ada larangan itu guys untuk tidak merokok. Nah, sekarang persoalannya adalah kayaknya situasi bangsa ini ini kayak memasuki kegelapan. Jadi Lu pesimis banget. the dark age. Waduh, abad kegelapan. Abad kegelapan. Ngeri banget. Ya bis gimana ya? Lu bayangkan baru satu dekade ini, bahkan mungkin 5 tahun ke belakangnya, kita baru menemukan misalnya kasus-kasus ya, peristiwa-peristiwa tragis di mana ada satu keluarga meninggal. Ya, ya. Yang kedua, yang terakhir nih di Bogor nih kemarin. Ya, ya, ya. Pasutri, pasangan suami istri, lansia, meninggal di tempat tidur, di kamar tidur. Dan tetangga itu tahu karena sudah mencium. Walaupun awalnya tetangga melihat kok ini orang nggak pernah keluar, terus tiba-tiba mencium sesuatu. Didobrak meninggal. Walaupun belum ketahuan tuh visum atau apanya, belum kelihatan apakah ini meninggal wajar atau tidak wajar, atau bunuh diri atau mati alamiah. Nah, tapi persoalannya juga sebelum ini kita juga lihat pembunuhan misalnya bukan pembunuhan, meninggal ibu dan anak ya, ya. di Pondok Labu, terus di Malang, terus di mana, Tambora atau di mana itu. Nah ini kan mengindikasikan, gue agak tragisnya gue lihat ini ada apa ya sama keluarga kita ya. Jadi contohnya lansia, dia pasti punya adik, kakak, punya anak, cucu. Ini kok kayak kerabatannya hilang. Karena biasanya kan kalau misalnya kayak gini kan telepon, ada tanda, ada telepon, ada yang ngecek anaknya, ma gimana ma kabarnya atau apa. Nah ini kan gue melihat ada sesuatu nih. Yang kedua, di lingkungan ketetanggaan, ya. Relationship antara tetangga, neighbor ya. Inggris ya. Jadi kok kalau dulu tetangga itu sehari aja nggak ketemu tuh dia akan telepon, ketok, kemana nih, gitu loh, ngecek, gitu. Nah sekarang dengan beberapa kasus itu guys, gue melihat jadi memang ada sesuatu nih yang salah ini. Salah kalau gua pemimpin.
pemimpin. Pemimpin negeri ini salah. Salahnya apa, Le? Gini loh, zaman dulu, bukan zaman dulu, pemimpin sekarang yang lebih banyak dikontrol tuh proyek. Gara-gara kontrol proyek itu, kemudian orang berpikir, khususnya Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, di kota besar lah, tekanan ekonomi kan menjadi tinggi. Orang sibuk nyari duit, nggak peduli lagi dengan sekitarnya. Kalau buat gua, lagi-lagi rakyat itu akan ngikutin apa kata pemilih. Bahasanya gini, ketika lu jadi ketua RT, RW atau apapun lah gitu, sebelum lu makan, apakah lu yakin sekitar lu udah pada makan? Warga lu udah makan? Kan itu harus diyakinkan dulu. Iya. Kedua, zaman dulu ada siskamling, sekarang nggak ada. Nggak ada. Kekerabatan itu kan bukan cuma kekerabatan darah, kan? Kekerabatan sosial kan terjadi. Loh, itu kan tetangga itu lebih paling dekat sama kita. Nah, itu dia. Ada apa-apa tuh yang datang pertama itu pasti tetangga. Ketika lu datang ke masjid, pulang dari masjid pasti ngobrol, kenapa sih ini nggak ada. Kedua, kalau lu ke gereja, kemana pun, habis ibadah pasti nanya, kenapa dia nggak pernah datang ya? Yuk kita datengin. Artinya, pemuka agama, ketua RT, RW, dan seterusnya, itu kan, itu yang tanggung jawab dia, bukan sekedar KTP. Yang kedua, yang paling penting, itu semua akan terjadi ketika pemimpin tertingginya menunjuk melakukan hal yang sama. Gue menyesalkan, gue setuju tuh pendapat tuh guys, gue sama Pak Ule ini. Mantap. Jadi Jokowi itu tahun 2014 ketika menjadi presiden, menggantikan SBY ya, di periode pertama, itu melaunching yang namanya revolusi mental. Nah, ketika itu gua tuh sangat setuju dan support banget itu tuh. Gue pikir akan serius tuh untuk membangun karakter nation. Gimana? Nah, ternyata malah itu terabaikan. Tidak ada revolusi mental, yang ada adalah termarginalkan. Budaya kita termarginalkan. Budaya kita lebih ke materialistis. Budaya kita terlalu mau yang instan. Budaya kita soal gimana ketidakadilan di jalan raya. Di mana-mana ada pelanggaran. Pelanggaran udah hal biasa di kehidupan sehari-hari. Ngubah undang-undang pemilihan. Jadi itu memang melunturkan dari sisi budaya sosial kita. Kayak gini, Dan. RT diangkat oleh siapa? Oleh warga. Gaji kan? Iya. Maksud nggak digaji, Le. Sukarela di Jakarta kali. Yang gue tahu nggak digaji itu. Pertanyaan gue, hal-hal kayak begitu, itu menjadi catatan kondite dia nggak? Ya. Karena dia menerima dana publik. Gini, RT itu yang gue tahu di luar Jakarta ya. Bahkan kalau gue kayak bupati deh, pemimpin kabupaten kan. Iya. Ada nggak catatan misalkan, ini kalau ada yang meninggal karena kelaparan, kena. Iya. Nah, ini yang harus diinikan tuh. Benar-benar itu disosialisasikan dan dikritisi. Kalau itu jangan bupati, camat misalnya. Iya. Segala sesuatu Lurah. yang dapat dana publik diawasi dengan gitu. Dan itu maksud gua tuh itu para partai pengusung bupati segala macam, partai pengusung ya, DPRD segala macam, itu harus jadi kewajiban. Iya. Jadi bukan cuma sibuk angka pertumbuhan, menekan angka inflasi, nggak penting. Iya. Ngebangun alun-alun. Itu bukan nggak penting ya buat gua tuh. Ya penting, cuman. Ya penting, tapi juga ada warga lu yang kelaparan nggak? Ya, itu yang tadi kita tadi bahas soal Prabowo, yang soal negara. Iya. Daripada membangun infrastruktur tetapi keutuhan negara terancam ya. Iya. Yang naik jalan tol siapa sih? Yang punya mobil, siapa sih yang punya mobil? Ya, jadi balik lagi tuh tadi tuh. Tapi persoalannya gimana caranya
membalikan inilah lagi-lagi kan berarti harus dari presiden, pemimpin tertinggi. pemimpin tertinggi. Kan zaman dulu misalkan ada, kalau di Sunda lah, beras perelek tuh, dan Nah, setiap dulu orang bentar. Mendagri itu concern nggak dengan yang kayak gini ya? nggak pernah diomongin, Nah, nggak pernah dia pidato ngomong gitu. iya. Nggak Yang- pernah pidato, lu periksa rakyat lu, ada nggak yang Nggak kelaparan? Yang dia ribut adalah Pemda, para pejabat gubernur, pejabat ya, PJS tuh, harus menekan inflasi. Kalau yang nggak bisa menekan inflasi, copot. Ya oke, tapi maksud gua, pasti dia ngomong ada yang kelaparan, gua copot. Iya dong. Iya ya. Inflasi kan nggak ada kaitan dengan kelaparan juga kan? Kalau lu tekan inflasi tapi ngakibatin kelaparan, Iya. Itu apa? Iya. itu tuh kalau buat gue zaman dulu nih di generasi kita ada beras perelek di Bandung ya. Orang yang mampu sebelum memasak itu memberikan berasnya itu ditaruh di gelas, itu isinya bisa segelas, bisa setengah gelas gitu kan. Iya. Di rumah-rumah kan? Di rumah ditaruh di Ditaruh depan, di pagar. teras, di pagar. Kemudian ada karung taruna yang ngumpulin tuh, Iya. dibawa ke masjid atau kemana gitu, ke tempat umum. Iya. Kemudian yang tidak mampu memasak itu dikasih. Itu masih ada nggak ya di Nggak ada. daerah ya? Misalnya kayak di Nggak Jogja, di Nggak ada. Jawa Tengah gitu, hah? Nggak ada. Wah, sayang gitu ya. Nah, maksud gua kekabatan gitu kan, orang ngomong, oh nanti bahasanya nanti orang banyak mengaku segala macam, kan ngumpulin. Yang istilah lu tuh, kalau lu dari awal mikir jelek, jelek semua. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi sekarang sosial media lah ya, yang ditampilin tuh pamer. Iya. Saya beli mobil mewah padahal minjem, saya beli pesawat padahal minjem. Iya. Tetap tanpa sadar kita itu ngikut itu tuh. Iya. Kita bahkan lihat itu kita lihat misalnya di yang produk bule ya, yang di medsos ya. Cewek lagi nyandar di mobil mewah, terus yang pemiliknya bilang, boleh kenalan nggak? Lo mau ikut gua nggak ini? Nggak, dia bilang. Begitu, sorry gua mau jalan nih. This is your car? Begitu, yes. Oh, sorry, gua nggak tahu lo yang punya mobil ini, boleh nggak gua ikut? Nah, misalnya kayak gitu kan. Itu budaya-budaya yang kita tuh dan celakanya orang kita menerima tuh. Bukannya menolak, mempertahankan budaya kita kayak Jepang, Korsel, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu bagus. Di media-media juga tidak, di TV atau apapun, juga tidak ditumbuh kembangkan program-program kayak gini. Ya. Kalau gue larinya sih sebenarnya benar lo tadi itu, bukan persoalan di media-media. Media memang punya tanggung jawab seperti itu ya. Tetapi yang nggak kalah, yang sangat strategis ya lagi-lagi ini kan di political will-nya pemerintah. Iya. Pemerintah kan selalu ngomong, kita pertumbuhan kita terbaik. Iya, kalau lu terbaik ngomong gitu, ini yang orang mati kelaparan, yang ini artinya apa? Gitu. Ya, jadi gue sih, kita memang harus ini. Lu mau tuh kayak Amerika gitu, yang New Yorknya dikepung sama pengungsi gitu. Iya, ngeri. Mengerikan. Taiwan, ngeri. Buat gua gila loh. Ya. Negara yang katanya jadi gotong royong. Iya, kita tuh terlalu gede di jargon itu. Negara yang ramah tamah, negara yang sangat toleran. Kayak itu tuh di mana, kemarin di daerah mana tuh deh? Bogor ya. Yang meninggal tuh, Pak Sutri. Lansia. Oh, di Bogor. Itu Bupati Bogornya, itu bupati apa wali kota tuh? Bupati. Bupatinya gimana itu? Iya. Ya, gue setuju tuh. Jadi, tapi satu lagi nih kayaknya. Dulu ada Jembrana tuh, yang bupatinya itu lu nyari di kantornya susah. Karena dia belusukan. Belusukan. Satu persatu dia tanya. Udah makan belum? Anak ini kenapa ada di rumah nggak sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu cerita juga yang sering diulang-ulang ya. Yang kayak Umar bin Khattab. Oh iya. Yang dia sampai menyamar ke warga-warganya, memeriksa. Kita ini kangen lah dengan pemimpin seperti itu. Iya. Kangen gua. Bukan pemimpin yang gua pengen sih sebenarnya bangsa ini udah harus mulai berani jujur ya. Jangan lagi mengatakan bahwa kita bangsa yang baik-baik aja. Menurut gua ya nggak baik-baik. Nggak baik. Kayak begini. Jadi
Kita bukannya menuju Indonesia emas, Indonesia cemas. Indonesia cemas kata Pak Ule. Indonesia cemas. Menurut lu gimana guys? Pendapat nggak? Kalau sependapat terus harus gimana nih? Siapa yang harus bertanggung jawab guys? Oke, gue bangga, gue resah, gue Indonesia. Kalian?